أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda dalam program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di takjil, takorup ke jalan ilahi. Dan hari ini kita sudah menyiapkan tema yang istimewa nih Ustazah. Tema kita pada hari ini yaitu Muslimah Zaman Now, Muslimah Cerdas Zaman Now. Dan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya nih yang lebih padat lagi, mungkin ada baiknya kita membagikan sedikit materi mengenai Muslimah Zaman Now saat. Boleh? Langsung saja Ustazah. Jazakillah khair Kak Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, alhamdulillah para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, kita kembali berjumpa. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu upaya kita ya untuk semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita ketahui bersama ya Kak Deta bahwa zaman now
ya, itu adalah zaman yang penuh dengan tantangan. Saya yakin juga pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah juga merasakan ya, hal tersebut. Dan pada kenyataannya adanya kemajuan teknologi ya, itu tidak jarang ya berpengaruh kepada perilaku manusia saat ini, termasuk para muslimah. Memang pada kenyataannya ya, terkadang kita merasa sangat disayangkan ketika kemudian kita menemukan ada fakta bahwa tidak sedikit muslimah yang mengalami pergeseran ya, bahkan penyimpangan perilaku yang jauh ya dari kodrat ataupun fitrahnya begitu. Dan tidak jarang pula ya kita melihat para pemirsa, para muslimah zaman now itu berada dalam kondisi yang gamang gitu, dalam kondisi yang bingung. Kita ambil contoh misalnya ketika menghadapi modernitas hari ini ya, arus kemajuan hari ini, para muslimah masih bergelut dengan kontroversi ya, pertanyaan-pertanyaan seputar full time mommy or part time mommy ya. Atau tidak sedikit juga yang kita temukan muslimah masih berbicara tentang beratnya ya menahan godaan duniawi ya, godaan yang ditemukan di dunia maya hari ini, baik itu berbicara tentang pergaulan ya, belanja, shopping gitu ya, dan juga kepentingan-kepentingan yang lain Kak Deta. Nah, sampai di sini kemudian artinya kita melihat ya dari fakta tadi, ternyata menjadi muslimah cerdas zaman now ya, itu memang menjadi sebuah kebutuhan bagi para muslimah hari ini ya. Karena menjadi muslimah cerdas zaman now itu ya, itu adalah berbicara tentang muslimah yang dia mampu bersikap secara benar Kak Deta, menghadapi tuntutan kemajuan ya yang ada di masa kekinian. Tetapi bagaimana ya tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi ya, tuntutan-tuntutan yang dihadapi itu tetap bisa disikapi dengan menggunakan tuntunan Allah ya, yakni syariat Islam. Lantas kemudian pasti muncul lagi pertanyaan kita, kenapa harus dijawab dengan benar tantangan-tantangan itu, tuntutan-tuntutan zaman ini gitu. Karena memang simple Kak Deta, bahwa hidup ini kan sementara. Betul. Maka di situ sangat penting bagi kita para pemirsa pemburu takjil ya, untuk bersikap secara benar menyikapi perkembangan zaman hari ini, sehingga kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang lekas ya, tergesa-gesa mengambil sebuah sikap, tetapi ternyata itu justru menjadi pilihan yang keliru di dalam hidup kita begitu. Nah, karena itu Rasulullah SAW pun berpesan ya kepada kita Kak Deta dan pemirsa pemburu takjil, bahwa yang dikatakan ya, sebagai mukmin yang cerdas, dalam konteks ini berarti kita berbicara muslimah yang cerdas ya, itu ternyata di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya, digambarkan sebagai orang-orang yang paling banyak mengingat kematian, lalu kemudian paling banyak beramal ya, untuk mempersiapkan kehidupannya setelah kehidupan dunia. Artinya dari sini kita memahami ya, ternyata muslimah yang cerdas zaman now itu adalah muslimah yang paling banyak mempersiapkan dirinya untuk kehidupan di akhirat. Muslimah yang ternyata tidak akan terlena begitu ya dengan kondisi yang ada hari ini, tidak hanya menganggap oh ini maju kemudian semuanya harus diraup begitu ya, semuanya harus digunakan, tetapi muslimah yang cerdas adalah muslimah yang melihat kemajuan ini sebagai sebuah perkembangan zaman, tetapi di sisi yang lain ya Kak Deta, muslimah cerdas zaman now akan mampu bersikap dengan benar, memposisikan dirinya supaya tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang disyariatkan di dalam Islam begitu. Itu tadi ya Ustazah ya. Iya. Bagaimana caranya menjadi muslimah cerdas di zaman sekarang. Iya. Oke. Mungkin untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi Ustazah. Di segmen kedua akan ada pertanyaan dari pemirsa pemburu takjil nih.
yang membagikan takjilnya kepada kita yang akan kita jawab. Dan saya ingin mengingatkan pemirsa, untuk pemirsa pemburu takjil di rumah yang mungkin ingin membagikan takjilnya nih, pertanyaan-pertanyaan terhadap kita mungkin bisa langsung saja ke Instagram kita @tvri Bangka Belitung atau Facebook kita @tvri Bangka Belitung. Baik, kita akan lanjut lagi mungkin Ustazah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi, suatu program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Dan sekarang saya masih bersama dengan Ustazah Siti Nafsiyah. Gimana puasanya hari ini Ustazah? Alhamdulillah. Masih lancar ya Ustazah Insya ya. Allah. Masih harus semangat nih, kita harus menyapa pemirsa pemburu takjil di rumah karena pemirsa pemburu takjil ini sudah penasaran nih dengan tema kita nih, karena mereka sudah memberikan pertanyaan ke kita melalui Facebook dan juga Instagram. Lalu juga ada video call seperti itu. Dan langsung saja mungkin kita ke pertanyaan juga Ustazah ya. Ini ada video call pertama. Dan mungkin langsung saja kali ya kita tayangkan tayangan video saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina, saya dari Sungai Liat. Saya bertanya Ustazah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah itu dalam menghadapi godaan duniawi? Di mana godaan duniawi itu dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal-hal yang negatif. Demikian pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi video call dari Dina di Sungai Liat Ustazah. Jadi beliau menanyakan Ustazah, bagaimana muslimah seharusnya bersikap menghadapi godaan duniawi sampai melakukan hal-hal yang negatif Ustazah. Nah, boleh langsung saja kalau kita jawab pertanyaan dari saudari Dina di Sungai Liat. Iya, baik. Luar biasa ya pertanyaannya, cukup menarik. Berbicara tentang bagaimana ya menghadapi godaan duniawi ya. Tadi kita pahami bersama bahwa menjadi muslimah cerdas zaman now itu adalah muslimah yang bisa mempersiapkan ya dirinya dengan amal solihnya, beraktivitas dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ya. Sehingga kemudian dia memastikan bekal untuk kehidupan akhiratnya itu cukup. Nah, maka ya tentu saja di sini kita harus punya tips, harus punya kiat. Apa tuh Ustazah? Ya, supaya kita itu bersemangat begitu ya, menjadi muslimah cerdas zaman now. Nah, sekaligus nanti kita menjawab pertanyaan saudari kita tadi ya. Nah, salah satu kiatnya ya, kalau saya biasanya pakai kiat cerdas 3B gitu ya. Nah, kalau saya pakainya cerdas 3B itu bertujuan, nanti kemudian berperan sama berbagi. Nah, untuk pertanyaan saudari kita tadi mungkin bisa kita pakai ya rumus cerdas B yang pertama ya, bertujuan. Bertujuan. Iya. Karena apa ya Kak Deta? Seorang muslimah yang dia hidupnya memiliki tujuan yang jelas, maka setiap aktivitasnya itu akan dia sesuaikan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan sebetulnya di dalam kehidupan dunia kita ya, tidak ada hal yang paling tertinggi ya, yang bisa dikejar oleh seorang muslim, seorang mukmin itu kecuali tujuan tertinggi di dalam hidup, yakni mardotillah ya, mengejar ridhonya Allah gitu. Nah, sehingga seorang muslimah yang cerdas itu nanti akan memastikan ya semua aktivitasnya itu berada di dalam kerangka ini
Nah, otomatis ketika dihadapkan dengan godaan-godaan duniawi, ya, seperti ada alarm nih Kak Deta, ya. Jadi ada warning begitu ya, ada pengingat, betul sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang kemudian ingin dilakukan, tetapi itu sudah mengarah kepada sesuatu yang negatif ya pemirsa, maka otomatis gitu, ya. Keimanannya itu akan menjadi sebuah filtering gitu ya, filter yang dimiliki oleh muslimah cerdas zaman now tadi di dalam bersikap. Maka insya Allah ya, jika sudah jelas ya apa yang ingin dia tuju di dalam kehidupan dunia ini ya, kalau istilahnya guru saya itu, kalau kita itu memiliki visi kehidupan, kita itu akan menjadi orang-orang yang hidup itu tidak sehidup-hidupnya begitu. Tidak asal seperti iya, itu betul ya, gitu ya. Tidak hanya seperti kalau kebanyakan orang tuh mengatakan tidak seperti air mengalir gitu ya. Hari ini yang viral apa ngikut begitu kan. Nah, yang lagi ngetren apa ngikut. Enggak demikian. Tetapi akan dipertimbangkan dulu gitu ya, dengan kiat cerdas yang pertama tadi gitu ya. Nah, bertujuan. Karena apa? Dia akan memastikan bahwa setiap aktivitasnya itu akan menjadi amal solih di hadapan Allah, dan dia mengejar satu hal saja di dalam dunia ini, yakni pahala, Kak Deta. Dan ini Allah janjikan loh di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Ya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 itu Allah berjanji kepada orang-orang yang solih, baik itu dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ada dua hal yang nanti akan didapatkan. Pertama adalah hayatun thayyibah, ya, hidup di dunia dengan kebaikan, jadi hidupnya baik begitu. Lalu kemudian ada balasan pahala, ya, ajrohum bi ahsanin kanu ya'lamun gitu ya. Nah, bi ahsanin ma kanu ya'lamun. Jadi sebuah pahala yang Allah katakan itu lebih baik dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau dia melakukannya sesuatu yang A begitu ya, nah bernilai A, pahalanya itu A plus begitu, Masya Allah. Allah berikan itu pahala yang begitu besar ya dari kebaikan yang dia lakukan. Nah pertanyaannya, kalau sudah begini ya, mungkin nggak seseorang itu akan menukar kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, pahala yang Allah berikan tadi, dengan sesuatu yang berupa kenikmatan sesaat duniawi? Rasanya enggak ya gitu, rasanya sangat disayangkan gitu. Maka ini adalah filter yang sangat ampuh sebetulnya ya, agar kita itu sebagai muslimah itu bisa menjadi muslimah cerdas zaman now, begitu Kak Deta. Baik, terima kasih Ustazah. Dan begitu tadi jawaban untuk video call dari Dina di Sungai Liat, semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ustazah. Iya, baik. Ini dari Instagram @evalia. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Tantangan muslimah hidup di zaman yang serba maju ini sangat banyak. Bagaimana Islam yang dibawa sejak berabad-abad silam bisa menjawab semua tantangan di era maju ini? Itu tadi pertanyaan dari Evalia. Terima kasih pertanyaannya Evalia. Kita jawab aja kali ya Ustazah. Iya, silakan. Baik, jazakillah khair ya untuk saudara kita Evalia ya tadi Evalia, yang bertanya. Iya. Nah, ini juga jadi pertanyaan yang ramai ya dibahas saat ini. Bagaimana Islam yang datang 14 abad yang lalu ya, ini bisa relevan dengan zaman yang berkemajuan begitu? Sebetulnya bisa saja. Rumusnya simple Kak Deta sebetulnya. Dunia ini diciptakan oleh siapa? Itu saja pertanyaannya. Alholiknya dulu dengan sekarang sama, ya kan? Kemudian kalau kita bertanya apakah mungkin ya Islam yang 14 abad yang lalu itu relevan dengan hari ini? Ya sangat mungkin. Ya, tadi gitu. Kembali kepada pembuat aturannya, itu sesungguhnya adalah zat yang sama dengan kehidupan di masa lampau sampai dengan hari ini. Berulang kali kita sering sampaikan bahwa mustahil ya Allah itu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan makhluknya gitu. Dan mustahil juga Al-Khaliq sekaligus Al-Mudabbir ya, pencipta sekaligus pengatur kehidupan dunia ini ya,
memberikan sesuatu yang salah gitu, memberikan sesuatu yang tidak relevan gitu. Misalnya ya, kita ambil contoh tukang kayu, itu kan pasti tahu betul apa yang dia ciptakan gitu ya. Nah sama ya, analogi itu juga kita bisa gunakan. Maka tidak ada istilah Islam expired begitu ya. Nah, tidak ada istilah Islam itu kadaluarsa gitu. Mengikuti zaman. Iya betul. Kenapa? Selama ada manusia, berarti potensi hidup yang dimiliki oleh manusia itu masih sama ya. Dan sebetulnya juga jenis-jenis masalah yang dihadapi oleh manusia itu ya pasti berputar-putar di sana saja. Cuma perwujudannya saja yang berbeda, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, mungkin di masa Rasul kita tidak pernah mendengar ada istilah zat adiktif ya, narkoba misalnya begitu ya. Nah, putau dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti Islam tidak punya jawabannya. Ya, para mujtahid ya itu memiliki solusi untuk bisa menghukumi narkoba, yakni dengan melakukan dengan sumber pengambilan dalil bernama qiyas, sehingga bisa dikiaskan, disamakan antara zat adiktif narkoba tadi dengan khamr. Begitu contohnya Kak Deta. Baik. Ya, Masya Allah. Jadi sekali. luar biasa ya kalau kita mendalami bahwa Allah itu pasti maha baik ya, maha tahu tentang makhluknya, begitu Kak Deta. Luar biasa Ustazah. Kita lanjut Ustazah, ini ada pertanyaan lagi Ustazah dari Facebook nih. Beliau bertanya dari Elia Agustina. Beliau bertanya, Ustazah, bagaimana pandangan Ustazah tentang seorang ibu yang juga menjadi wanita karir, Ustazah? Nah, ini sangat relevan nih dengan kekinian banget. Iya, kekinian sekali nih Ustazah. Boleh silakan. Iya, baik. Tadi saya sudah berbagi ya kiat yang biasanya saya pakai gitu ya. Tadi ada 3B ya, cerdas 3B. Yang pertama sudah saya jelaskan. Nah, sebetulnya untuk membahas ya pertanyaan kedua ini, menjawab pertanyaan kedua ini ya, kita bisa menggunakan kiat cerdas B yang kedua nih Kak Deta, yakni cerdas berperan gitu. Nah, seorang muslimah ya, itu kita pahami di dalam Islam sebetulnya memiliki peran utama ya sebagai madrasatul ula ya, sebagai pendidik pertama dan utama ya bagi anak-anaknya, lalu kemudian dengan satu tugas mulia lagi sebagai umun warobatul bait. Istilah kerennya itu kita bisa gunakan istilah manajer rumah tangga suaminya begitu ya. Nah, artinya kita bisa sederhanakan bahwa aktivitas ya seorang muslimah itu memang mayoritas berada di ruang domestik gitu ya, berada di dalam rumahnya. Nah, tetapi ya tidak cukup sampai di situ saja ya. Allah juga memahami bahwa proses ya ketika seorang muslimah ya itu berada di dalam kehidupan sosial itu tidak akan dihindari adanya ta'awun, adanya saling tolong menolong gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Termasuk juga dengan tantangan hari ini Kak Deta, ketika para muslimah itu memiliki, kalaupun beban mungkin tidak kita katakan beban juga, tetapi ada panggilan hati ya di benak para ibu untuk membantu para ayah mencari nafkah keluarga gitu ya. Nah, karena kita pahami hari ini mencari nafkah bagi para ayah itu tidak selamanya mulus begitu ya. Nah, dengan kondisi yang ada saat ini, maka itu menjadi sesuatu yang sebetulnya mubah. Jadi perempuan bekerja di dalam Islam hukumnya adalah mubah. Mubah. Ya, boleh artinya. Nah, tetapi tentu saja karena hukum perbuatan mubah ya boleh ini dia berada di bawah ya levelnya hukum perbuatan wajib maupun sunnah ya. Nah, kalau wajib kan berarti tidak dilakukan berdosa, dilakukan berpahala. Kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau mubah dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, maka kalau kemudian kita mau bandingkan berada di ruang publik, berada di ruang domestik dengan dua tugas utama tadi, madrasatul ula dan umum warobatul bait, itu kan adalah
kewajiban. Sedangkan bekerja adalah sesuatu yang mubah, yang boleh gitu ya. Nah, maka di sini ya, muslimah cerdas zaman now itu dituntut kehadirannya supaya kita bisa bersikap, terutama ketika kemudian dua aktivitas ini berbenturan, Kak Deta. Nah, di sini kan yang kadang tuh challenging banget gitu, tantangan banget. Ya, betul. Bagaimana seorang ibu tetap bisa melaksanakan perannya di dalam kewajibannya tadi ya, tetapi di sisi yang lain juga bisa tetap bekerja. Nah, di sini bagaimana caranya? Ya tetap dikembalikan kepada tuntunan syariat. Ya. Jika seandainya anak sakit, ya itu yang harus diurus terlebih dahulu sembari mengondisikan. Jadi tidak meninggalkan, tapi mengondisikan. Nah, di sini pentingnya nanti Kak Deta bagi para muslimah ya cerdas zaman now untuk memperbanyak takofah keislamannya gitu. Jadi memperbanyak pemahaman Islamnya sehingga nanti mampu bersikap secara benar sesuai dengan syariat Islam, begitu Kak Deta. Begitu tadi pertanyaan dari Elia Agustina. Jadi seorang ibu yang juga menjadi wanita karir sebenarnya hukumnya adalah mubah. Iya, betul. Tetapi tetap harus memperhatikan lagi ya. Iya, betul. Kewajiban yang utamanya seperti apa. Baik, kita akan lanjut lagi nih pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di program acara yang insya Allah menjadi tuntunan. Program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di mana Ustazah? Di Takjil Takorup ke Jalan Ilahi. Oke, setelah tadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang panas nih Ustazah. Asik banget kita menjawab pertanyaan tadi. Dan sekarang nih di segmen ketiga kali ini kita juga masih banyak pertanyaan dari pemburu takjil di rumah dan kita akan menjawab juga Ustazah. Dan kita langsung saja kali ya. Iya. Ini ada video call lagi dari pemirsa pemburu takjil di rumah. Dan mungkin langsung saja bisa ditayangkan videonya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya Alifah dari Siprakatis ingin bertanya. Diberikannya ruang bagi perempuan beraktivitas di ruang publik, apakah ini menunjukkan hak perempuan setara dengan laki-laki? Bagaimana pendapat Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi video call dari saudari Alifah di Simpang Katis. Lumayan jauh ya Ustazah. Iya. Beliau tadi menanyakan nih Ustazah, diberikannya ruang bagi perempuan beraktivitas di ruang publik seperti itu, apakah menunjukkan hak perempuan setara nih dengan laki-laki? Dan mungkin boleh dijawab saja Ustazah. Iya. Nah, ini juga cukup menarik ya. Enggak kalah menariknya dengan pertanyaan tadi. Nah, ini yang kemudian juga Kak Deta ya. Seringkali menjadi sebuah legalitas begitu ya bagi para perempuan kemudian untuk menuntut ya kesetaraan haknya gitu ya, kesetaraan haknya dengan laki-laki. Nah, ini sudah kita pernah bahas juga begitu ya, bahwa jika kemudian yang dilihat ya hak antara laki-laki dan perempuan begitu ya di hadapan Allah ya, maka memang dari sisi ketaatan kepada Allah ya tidak ada ya yang saling melebihkan gitu ya. Nah, kecuali kadar ketakwaannya saja yang kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, karena memang Islam tidak pernah membatasi bahwa yang boleh beribadah lebih banyak itu adalah laki-laki ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah, maka terbuka ya kesempatan bagi siapapun baik laki-laki mukmin maupun perempuan mukmin untuk bisa ya mendapatkan hak yang setara di dalam mengejar ketakwaan kepada Allah. Nah, tetapi ya
Jika seandainya yang dimaksud setara tadi yaitu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak hidup, Iya. ya, apalagi melanggar fitrahnya, kemudian menuntut ya bahwa harus ada kesetaraan hak. Mohon maaf misalnya dengan istilah emansipasi misalnya ya, tetapi emansipasi yang kemudian melanggar semua batas Kak Deta. Kalau Iya. hanya sekedar kemudian kami perempuan boleh menikmati pendidikan, ya Islam juga bisa ya memberikan hak itu kepada kita. Misalnya perempuan ingin berkiprah di ruang publik, ya tadi ya. Islam juga bisa berikan itu Kak Deta. Contohnya, apakah seorang perempuan diperbolehkan berjual beli, ya, pergi ke pasar, ya, kemudian bekerja, termasuk yang tadi bekerja. Islam memberikan jawaban itu dengan sangat apik, dengan sangat sempurna. Semua diperbolehkan, tetapi memang dengan batasan tertentu, ya. Ketika keluar rumah menutup aurat dengan sempurna, ketika di luar rumah, kalau dia seorang istri mendapatkan izin dari suaminya, ya. Ketika dia di luar rumah bisa menjaga pergaulannya antara laki-laki dan perempuan, gitu ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan fitnah-fitnah, gitu. Nah, tetapi jika sudah melanggar sampai pada akhirnya, misalnya ya, kemudian menggugat syariat Islam, nah ini yang kemudian harus kita pertimbangkan lagi Kak Deta, harus kita lihat lebih dekat lagi. Karena sesungguhnya secara kodrati, secara fitrah, ya, perempuan itu memiliki fitrah, ya, sebagai umum warobatul bait dan madrasatul ula tadi. Sehingga kemudian kalau hak kesetaraan itu dibawa kepada perjuangan perempuan untuk tidak menikah, child free misalnya, atau perempuan sepertinya gak perlu direpotkan dengan anak, cukup berkarir, ya, berpendidikan setinggi-tingginya dan sebagainya. Nah, para pemirsa pemburu takjil, ini yang kemudian harus kita lihat lebih dekat. Bagaimana sebetulnya Islam memandang hal tersebut, ya. Nah, karena hal ini adalah sesuatu yang sudah melanggar kodratnya perempuan Kak Deta. Tetap memperhatikan kodratnya, iya, Ustazah ya. gitu. Karena tadi ya kita sudah berulang kali sampaikan, mustahil Allah itu salah memberikan aturan kepada makhluknya. Betul. Iya kan? Iya. Kita kepunyaan Allah, gitu kan? Pasti Allah yang lebih tahu kenapa Allah mengatur hidup kita itu seperti itu. Pasti ada hikmah yang indah, ya, supaya kita terselamatkan, tidak terjerumus kepada bahaya, tidak terjerumus kepada kerusakan dan lain sebagainya. Begitu Kak Deta. Oke, terima kasih Ustazah. Iya, baik, sama-sama. Dan terima kasih juga video call tadi. Dan kita ada pertanyaan lagi Ustazah dari Iya, pemburu baik. takjil di rumah. Ini dari Instagram @abdurrahman melalui Instagram kami @tvri Bangka Belitung. Beliau menanyakan, Ustazah, terkadang hidup di zaman sekarang ini rasanya justru membuat kita terlena. Tidak jarang kita lalai dengan semua yang serba mudah, serba instan. Bagaimana Ustazah supaya kita selalu istiqomah nih, taat dan bersyukur kepada Allah? Boleh langsung saja Ustazah Iya, kita jelaskan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, para pemirsa, kalau ditanya bagaimana supaya kita itu tetap tune in, ya, dengan kehidupan kita yang takwa kepada Allah, taat kepada Allah. Mungkin sederhananya Kak Deta, kuncinya adalah satu, mengingat kematian. Mengingat kematian. Saya rasa para pemirsa, ya, kalau kita senantiasa, ya, menghadirkan gambaran, menghadirkan bayangan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang abadi, kehidupan dunia ini bukanlah sesuatu yang akan terus-menerus, ya, kita nikmati. Sepertinya bayangan-bayangan kenikmatan yang ingin kita kejar, yang tadi yang membuat kita terlena itu tadi Kak Deta, serba mudah, serba instan, ya, serba mewah mungkin, ya, gitu, Iya. ya. Nah, itu sirna. Saya yakin akan sirna dan tergantikan dengan sebuah perasaan khauf, mungkin, ya, sebuah perasaan takut, sebuah perasaan khawatir. Dengan satu pertanyaan yang mungkin terus-menerus ada di benak kita. Apakah kita akan menjadi orang-orang yang selamat ketika Allah, ya, memanggil kita dan kita berada di sebuah padang yang
di mana jarak matahari itu sangat dekat dengan kita. Ya. Nah, maka saya rasa ini adalah hal yang paling ampuh untuk membuat kita itu terus-menerus ingat apa tujuan hidup kita, Kak Deta. Betul sekali. Ya, sehingga kita tidak terlena. Ya, karena malaikat maut itu juga menghampiri kita sangat sering sekali. Ya, karena itu kita harus terus termotivasi menjadi muslimah cerdas zaman now itu untuk itu mempersiapkan kematian kita itu yang kita juga nggak tahu kapan datangnya. Iya, saya juga nggak tahu karena kita nggak pernah dapat bocorannya, begitu Kak Deta. Ya. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah tetap mengingat kematian ya Ustazah ya. Iya, betul Kak Deta. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu Ustazah, Ya, dan kita akan melanjutkan ke segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Takjil, Takorub, ke Jalan Ilahi. Ya, alhamdulillah pemirsa masih bersama kami di Takjil, Takorub, ke Jalan Ilahi. Nih, alhamdulillah Ustazah, kita sudah sampai di segmen terakhir kita pada hari ini. Sebelum kita menutup nih segmen kita pada hari ini, ada baiknya kita membagikan dulu kesimpulan untuk para pemburu takjil di rumah. Boleh Ustazah dipersilahkan? Iya, baik. Para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, ya, tadi kita sudah membahas bahwa menjadi muslimah cerdas zaman now itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa ya bagi kita para muslimah di dalam menghadapi banyaknya kemajuan ya yang ada di era kekinian saat ini. Tetapi tentu saja ya, kita sebagai muslimah yang cerdas tadi ya, muslimah yang senantiasa mempersiapkan ya bekal terbaiknya untuk kehidupan akhirat, itu insya Allah akan tetap termotivasi ya, kuat, bertekad untuk menyesuaikan setiap aktivitas kita itu ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang sudah dituntun oleh Rasulullah SAW. Nah, karena itu tadi kita sudah membahas juga nih Kak Deta ya. Iya. Saya berbagi ada kiat-kiat cerdas 3B tadi ya. Nah, ada yang pertama adalah cerdas bertujuan. Kita harus tetap tune in tadi ya, bahwa kehidupan kita sebagai seorang muslimah cerdas ya, itu harus visioner sampai kepada kehidupan akhirat. Lalu kemudian ada cerdas berperan. Kita harus memahami bahwa ada hukum-hukum perbuatan di dalam syariat Islam ya, yang 5, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, yang harus kita perhatikan dalam menentukan aulawiyat ataupun prioritas aktivitas kita kesehariannya ya. Lalu kemudian yang ketiga ya, yakni cerdas berbagi nih Kak Deta ya. Jadi kita nanti juga tidak ya terlena ya dengan kemajuan media yang ada hari ini, terutama media sosial. Setidaknya muslimah yang cerdas itu dia harus mampu memanfaatkan media yang ada untuk menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai kemudian semuanya dibagikan ternyata tidak bermanfaat ya. Lalu kemudian yang kedua harus mempunyai literasi media yang baik. Supaya apa? Enggak kemakan hoax, enggak kemakan fitnah Kak Deta. Begitu ya. Yang insya Allah dengan kiat-kiat cerdas 3B ini ya, insya Allah kita bisa bersama-sama ya tetap bersemangat menjadi muslimah cerdas zaman now. Begitu Kak Deta. Begitu, terima kasih Ustazah. Dan pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nih. Tapi sebelum kita menutup segmen, ada baiknya kita mengajak pemirsa pemburu takjil di rumah Ustazah untuk bersama-sama berdoa nih agar tetap diberikan kelancaran. Dan dipersilahkan Ustazah untuk kita sama-sama berdoa. Iya, baik. Pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup diskusi kita dengan sama-sama memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan semua pinta kita, Allah menguatkan azam kita di dalam beramal solih ya, di dalam kehidupan kita.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah kami ya Allah untuk senantiasa menjadi muslimah yang cerdas, yang mempersiapkan semua amal perbuatan kami, mempersiapkan aktivitas amal solih kami untuk menjadi bekal terbaik kami di yaumul akhir saat berjumpa denganmu ya Rabb. Ya Allah, berikan keistiqomahan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mengikuti teladan kami Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nantinya Engkau golongkan kami, Engkau bariskan kami berada di dalam barisannya ya Allah sebagai umatnya yang dicintainya hingga kehidupan akhirnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, alhamdulillah Ustazah. Semoga tayangan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat nih, bisa mencerahkan khazanah keislaman dari pemirsa pemburu takjil di rumah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, Anda sudah menyaksikan program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, tayangan yang syarat khazanah keislaman, program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, apalagi kalau bukan di takjil takorub ke jalan ilahi. Akhir kata saya akhiri, saya Deta Dwi Kinanti dan juga Ustazah Siti Nafsia dan rekan kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode takjil selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.